Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Dan bagi Anda yang bekerja, selamat beraktivitas pada hari ini. Manchester City memperlebar jarak dengan pesaing yang ada di bawahnya. Tentunya Liverpool. Sekarang dengan 4 poin, mereka mencapai 41 poin ketika pada Rabu dini hari atau Selasa waktu setempat. Pasukan Pep Guardiola ini mencatat kemenangan sensasional. Mereka melibas tamunya Leeds United tanpa ampun di Stadion Etihad dengan 7-0 clean sheet. Ini betul-betul pembantaian yang dilakukan oleh The Citizens dan skor terbanyak ya yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan di musim ini. Sebelumnya City pernah melakukan itu pada pekan kedua setelah mereka kalah dari Spurs dengan 0-1 di pekan pertama. Mereka kemudian menghantam Norwich dengan 5-0 dan di pekan ketiga mereka melanjutkan tren positif itu dengan memukul The Gunners dengan 5-0. Dan ini yang terbesar setelah mereka menghantam pasukan Marcelo Bielsa dengan 7 gol tanpa balas. Ini juga menjadi pembalasan ketika mereka dipermalukan oleh Leeds pada musim lalu dengan kekalahan 1-2 di Etihad. Sebelumnya di kandang Leeds juga bermain imbang dengan 1-1. Jadi ketika City juara pada musim lalu, mereka itu tidak bisa menang hanya dalam satu tim ya. Leeds United dalam 2 pertandingan home and away, tim asuhan Pep ini tidak mampu mencetak 3 poin. Tetapi sekarang mereka bayar tuntas itu dan membuat mereka sekarang ada di atas. Ini kemenangan ke-13 mereka dalam 17 pertandingan, 2 imbang dan 2 kekalahan, menjadi gol ke-40 pada musim ini dan hanya 9 kemasukan. Mereka juga mencatat rentetan clean sheet ya. Dari 17 pertandingan di IPL, 11 diantaranya mereka clean sheet. Luar biasa. Terbanyak ya, yang diciptakan oleh The Citizens ini. Rekor demi rekor mereka ciptakan dalam pertandingan kemarin di kandang mereka. 2 gol dari Kevin De Bruyne membuat pemain Belgia ini sudah terlibat dalam 80 gol ya, di 83 penampilan dia di Etihad. Artinya dia mencetak sekitar 30 gol dan 50 assist di dalam keterlibatan dia secara kolektif membuat 80 gol di Etihad ya. Luar biasa. Penampilan kemarin ya, bukan saja dia mencetak 2 gol bersama dengan City, tetapi bagaimana dia bisa memimpin di tengah, menjadi leader yang sangat bagus sebagai kapten kesebelasan. Luar biasa. Ada 9 percobaan menembak yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. 4 diantaranya tepat sasaran atau on target. 77 sentuhan sepanjang pertandingan yang dimainkan oleh De Bruyne. Ada 4 passing ya, kunci yang dilakukan oleh De Bruyne. Dan dia mendapat pengakuan yang luar biasa dari Pep Guardiola sebagai pemain yang oke punya. Kemarin kalau bisa melihat atau pagi dini hari, bisa melihat bagaimana ada 3 pemain yang luar biasa memang tampil. Semua pemain City oke ya. Rata-rata di atas 7-8 poin. Tetapi De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden itu di atas 8 poin. Kalau bisa saya katakan di sini. Pola yang diterapkan juga oleh Pep ini benar-benar oke. Cancelo tidak bermain karena akumulasi. Dia menempatkan John Stones di sisi kanan. Ada 4 pemain di belakang. 3 pemain yang sebenarnya bermain sebagai back tengah ya. Tapi Stones digeser ke kanan karena memang tidak ada juga Kyle Walker termasuk di bench. Ruben Dias dan Aymeric Laporte. Laporte juga salah satu pemain belakang yang oke kemarin bermain. Dia menjadi pemain yang juga punya sentuhan yang banyak, lebih tinggi bahkan dari Kevin De Bruyne di yang pertama dan De Bruyne kedua. Ada Ruben Dias di sana. Di kiri ada Zinchenko. Dengan pola 4-2-3-1 juga yang bisa berkembang. Varian ini terjadi di lapangan. Bahkan dengan Rodri dan De Bruyne yang ada di sana. Kemudian di depan ada Silva, ada Mahrez, ya, ada Foden, ada Grealish. Ya, tetap dengan false 9. Jadi di lapangan itu fleksibilitas yang dimainkan oleh Pep luar biasa. Polanya kelihatan 4-2-3-1 berubah dengan 4-3-3. Bahkan Foden bisa bermain bersama dengan false 9-nya. Jadi
Bisa juga dengan 3 ketika Zinchenko masuk dari kiri untuk ke depan. Terjadi ada 3 back yang berdiri sejajar di antara Laporte, Diaz dan juga John Stones. Sementara 3 di tengah, ada 3 bahkan sampai 4. Menarik, Bernardo Silva juga bisa memperkuat 4 di tengah. Rodri, De Bruyne, De Silva dan Zinchenko yang masuk. Sementara di depan ada Mahrez dan Grealish mendukung Foden. Sebelum masuk Gundogan, Fernandinho di babak kedua dan Nathan Ake ya. Ini betul-betul kedalaman skuad yang baik. Yang menarik juga ketika melawan Wolves, mereka hanya menang susah payah dengan gol penalti dari Sterling. Sterling tidak dimainkan sama sekali. Termasuk dengan Gapsu, ya, Gabriel Jesus. Dua-dua dari bench. Padahal melawan Wolves mereka bermain selama 90 menit tidak tergantikan. Ini opsi-opsi yang diberikan ya, taktik strategi dari seorang Pep ya. Bagaimana yang bermain dengan menerapkan opsi yang cerdas ya. Siapapun dia bisa mainkan, termasuk dalam pertandingan melawan Leeds ya. Dan ketika Foden membuka itu di menit ke-8, sejarah juga itu berkumandang di Etihad. Ini menjadi gol ke-500 di Citizens di Liga Premier di bawah kendali Pep Guardiola. Jadi ini menjadi manajer tercepat di dalam sejarah mencetak gol 500 dengan durasi pertandingan dari Pep yang dilakukan adalah hanya 207 laga. Ini paling cepat seorang manajer yang melakukan ini pada saat terjadi gol ke-500 yang diciptakan oleh Foden. Dia mengalahkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, rekor ini, oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, yang melakukan gol ke-500-nya itu dalam 234 match ya, yang dimainkan oleh Klopp. Dan Pep sekarang melakukan hal itu dengan sangat baik. Jadi luar biasa rekor-rekor yang terjadi di Etihad kemarin yang dibuat bukan saja dengan 7-0 atau clean sheet mereka yang ke-11 ya. Foden membuat gol, De Bruyne membuat gol, sebelumnya juga Jack Grealish ya. Kemudian dengan Riyad Mahrez yang juga melakukan itu, bahkan Mahrez juga selalu bisa mencetak gol dalam dua tim yang berbeda ya. Luar biasa ketika sebelumnya juga di Leicester dan sekarang di Manchester City. Pemain Aljazair ini tampil luar biasa. Kemudian juga bagaimana Stones walaupun ada di belakang tapi bisa membuat gol. Pemain cadangan Nathan Ake bisa membuat gol lagi. Jadi benar-benar ini menjadi show pertunjukan dari Manchester City kemarin di kandang mereka. Dan ini menjadi kekalahan terbesar yang dialami oleh manajer Marcelo Bielsa dalam 500 sekian penampilan dia sebagai manajer. Inilah yang paling pahit dirasakan oleh Marcelo Bielsa ketika mereka dicukur habis oleh The Citizens. Kemenangan ini membuat ada rasa percaya diri berlebihan karena mereka tetap ada di puncak klasemen. Hanya 9 kemasukan, ini paling kecil di antara semua tim yang ada. Setelah itu Chelsea dan juga ada Liverpool. Dan ini juga ada modal bagus sebelum mereka akan mengintip dalam pertandingan nantinya pada hari Minggu menghadapi Newcastle. Dan Liverpool harus siap-siap untuk gas juga biar tetap menempel City dengan selisih 1 sekarang, sementara 4, karena pada hari Jumat dini hari Liverpool akan menjamu Newcastle, dan saya yakin Muhammad Salah dan kawan-kawan akan memenangkan pertandingan dan membuat mereka tetap merapat ya, memberikan tekanan terhadap Manchester City. Selamat buat Manchester City ya. Bagaimana mereka bermain dengan luar biasa, membuat gol demi gol dan spektakuler, terutama bagi De Bruyne. Ya. Saya sudah katakan tadi bagaimana pemain ini membuat catatan-catatan penting, tetapi dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti itu setelah menerima sodoran dari Ilkay Gundogan di babak kedua. Ya. Ini adalah yang ke-20 bagi De Bruyne. 20 kali tembakan sepanjang karir dia di IPL itu dari luar kotak penalti. Mengagumkan sekali. Dan semoga ini terus akan bertahan ya, ke depan nantinya. Bagaimana City terus berlomba memacu bersama dengan 2 tim lainnya tentunya yang mengikuti dia di belakang, Liverpool dan Chelsea. Kita tunggu perkembangan ke depan. Bagaimana Pep memimpin Manchester Biru ini untuk tetap ada di atas. Itulah susahnya. Ketika mereka ada di atas, mereka semakin terlecut motivasi mereka untuk bertahan ya. Walaupun posisi mereka mepet dalam poin, selisih poin, tapi mereka tetap ada terus di atas ya. Betul-betul menegangkan IPL pada musim ini.
tapi memang masih panjang. Ya, masih jalan ke depan tuh masih bisa berubah-ubah lagi ya, terutama di paruh kedua. Ya, mungkin saja bisa jadi paruh pertama ini menjadi milik bagi City kalau itu dipertahankan terus, tapi di paruh kedua juga pasti persaingan akan ketat. Sampai di sini pembicaraan kita dengan superioritas yang dilakukan Manchester City ketika mereka memenangkan 7 gol tertinggi pada musim ini yang mereka lakukan. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah clean sheet ke-11 yang dibuat The Citizens dengan penjaga gawang mereka Ederson Moraes. Sampai ketemu kembali, inilah dengan Bung Roban. Ciao.